Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sore yang saya hormati Pak Kasat Reskrim, yang saya hormati Kasih Humas, yang saya hormati rekan-rekan media yang hadir pada kesempatan press release kasus tindak pidana pencurian. Adapun pasal yang dipersangkakan yaitu sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat 2 KUHP pidana dengan sanksi pidananya maksimal 9 tahun penjara. Adapun laporan polisi yaitu laporan polisi nomor 55 6 Romawi 2025 SPKT Polres Waropen, Polda Papua tanggal 19 Juni 2025. Waktu kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2025 sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Timur. Adapun tempat kejadian perkaranya itu di kantor dinas Prindakop, Kampung Batu Zaman, Distrik Waropen Bawah, Kabupaten Waropen. Adapun tersangka yaitu ada 2 orang. Tersangka pertama yaitu nama dengan inisial CS, keluarga negaraan Indonesia, umur 17 tahun, pekerjaan pelajar atau mahasiswa, alamat Kampung Batu Zaman, Distrik Waropen Bawah, Kabupaten Waropen. Adapun tersangka kedua yaitu nama berinisial MW, keluarga negaraan Indonesia, umur 19 tahun, pekerjaan pelajar atau mahasiswa, alamat Kampung Batu Zaman, Distrik Waropen Bawah, Kabupaten Waropen. Adapun barang bukti yang diamankan yaitu 1 unit komputer merek HP warna hitam dengan nomor regulatory mode TPC strip Q066-22, 1 unit keyboard merek HP warna hitam, 1 unit mouse merek HP warna hitam, 1 unit cas komputer merek HP warna hitam, 1 unit komputer merek Lenovo warna putih dengan nomor seri SNMP 1N5G35, dan yang terakhir 1 unit keyboard merek Lenovo warna putih. Adapun kronologi kejadian yaitu bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Juni tahun 2025 sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Timur, tersangka 1 CS bersama dengan tersangka 2 MW masuk ke dalam kantor Prindakop dengan melewati pintu depan. Pada saat tersangka 1 CS dengan tersangka 2 MM masuk di dalam kantor, tersangka 1 CS dan tersangka 2 MW melihat tidak ada orang di dalam kantor tersebut, sehingga tersangka 2 MW menyuruh tersangka 1 CS untuk kembali di Pondok Pinang dengan tujuan untuk mengambil alat berupa 1 buah pahat. Setelah itu tersangka CS dan tersangka MW menjalankan aksinya dengan cara mencongkel grendel salah satu pintu ruangan yang membuat pintu ruangan saat itu langsung terbuka. Kemudian setelah ruangan tersebut terbuka, tersangka 1 CS saat itu langsung masuk dan mengambil 1 unit komputer merek HP. Selanjutnya tersangka 1 CS dengan tersangka 2 MW keluar dan pindah berjalan ke ruangan sebelah. Pada saat di ruangan sebelah, kedua tersangka langsung membuka pintu tersebut dengan cara yang sama. Setelah itu, tersangka 2 MW masuk dan mengambil 2 unit komputer merek Lenovo. Setelah tersangka 1 dan tersangka 2 berhasil mengambil komputer tersebut, kemudian kedua tersangka membawa komputer tersebut ke rumah dengan tujuan untuk disembunyikan. Selang 1 minggu, kedua tersangka berangkat menggunakan kapal sabuk Nusantara dengan tujuan untuk menjual barang tersebut ke kota Jayapura. Sesampai di kota Jayapura, kedua tersangka langsung menjual barang-barang tersebut di 3 orang penada. Demikian yang dapat kami sampaikan pada press release kali ini. Dan untuk rencana tindak lanjutnya yaitu kedua tersangka ini akan diserah terimakan pada kejaksaan yang rencana sore ini akan
diberangkatkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin sebelum kami akhiri, ada pertanyaan, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Bahwa pada tahun ini Polres Waropen sudah beberapa kali untuk bisa menyelidiki dan menindaklanjuti kasus-kasus pencurian. Sudah beberapa kasus yang Polres Waropen kita tangani dan berhasil kita tidak lanjuti kepada kejaksaan. Dan kami berkomitmen untuk setiap tindak pidana yang ada di Kabupaten Waropen, khususnya pencurian, kami akan tindak lanjuti dan proses secara hukum agar ada efek jerah baik pada yang masih di bawah umur maupun yang sudah terbiasa melakukan tindak pidana pencurian. Demikian. Baik, mungkin izin kemudian pada prinsipnya Satuan Reskrim tetap bekerja secara optimal. Dapat kami laporkan juga kemudian bahwa di tahun 2025 ini sudah sangat banyak sekali pengungkapan kasus terkait dengan tindak pidana pencurian. Dalam hal ini kami Satuan Reskrim tetap bekerja secara optimal untuk menindak para pelaku yang masih berada di wilayah Kabupaten Waropen. Tentunya dalam hal ini kami sangat membutuhkan dukungan masyarakat Waropen, karena polisi sendiri tidak bisa bekerja sendiri, butuh dukungan dari masyarakat untuk sama-sama menciptakan situasi kondusif terlepas dari adanya oknum-oknum masyarakat yang memang masih suka melakukan tindak pidana pencurian. Mungkin itu yang pertama. Kedua, kami juga sudah membuat meme atau berupa imbauan dari Bapak Kapolres terkait dengan tindak pidana penadahan. Tentunya upaya pencegahan ini sudah maksimal kami lakukan. Kami sebarkan di semua media sosial, media elektronik, agar ketika pelaku pencurian melakukan penjualan kepada atau penjualan barang kepada orang-orang penadah yang kita sebut penadah, itu tidak bisa kita lakukan karena penadah akan lebih paham ketika diberikan himbauan terkait dengan pasal penadahan itu sendiri. Mungkin itu dari saya. Terima kasih.